Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep jual beli dalam Islam. Ini merupakan salah satu materi dari fikih ekonomi yang diajarkan oleh Ibu Dr. Neng Kamarni, SE MSI, yang disampaikan oleh saya sendiri yaitu Mita Anggraini dengan nomor BP 18 10 51 10 27. Sebelum membahas jual beli secara mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Contohnya saja ketika kita membeli pakaian, ada di situ transaksi antara kedua belah pihak dan adanya perjanjian atau ketentuan yang sudah disepakati dalam membeli pakaian tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari jual beli. Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia hidup. Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasan darinya untuk hamba-hambanya. Yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari potongan tersebut adalah ada dua kalimat yang diberi Allah batasan, yaitu jual beli dan riba. Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Di sini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang salah atau dengan jalan yang batil, kecuali di antara kita tersebut ada suka sama suka dan yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Selain beberapa dalil Al-Quran tadi, ada juga hadis yang menerangkan tentang jual beli. Salah satu hadisnya yaitu yang berarti dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi, dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian di waktu itu Rasulullah bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tak kalah mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya." Berdasarkan uraian hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan. Selain Al-Quran dan hadis tadi, para ulama fikih dari dulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli
dengan syarat-syarat yang telah disesuaikan dengan hukum Islam. Jadi muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada 4 dari rukun jual beli. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sigot atau kalimat ijab kabul, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya tentu ada syarat jual beli. Syarat bagi al-muta'aqidain atau penjual dan pembeli adalah balik. Maksud balik di sini adalah harusnya orang yang menjual atau pembeli itu adalah orang yang sudah balik, dikarenakan mereka lebih tahu apa saja ketentuan yang berlaku dalam jual beli menurut Islam. Selanjutnya yaitu tidak memboros. Maksudnya yaitu Allah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan uang atau melakukan pemborosan, karena pemborosan sendiri adalah perbuatan setan. Selanjutnya yaitu dengan kehendak sendiri dan bukan paksaan. Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, jual beli tentu tidak sah, dikarenakan bisa jadi ketika kita memaksa seseorang untuk membeli, maka itu sudah melanggar ketentuan hukum Islam. Selanjutnya yaitu syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan, hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Jadi ketika kita menjual dan membeli barang, harusnya barang tersebut memang sudah jelas asalnya dari mana, halal atau haramnya kita sudah tahu, dan sudah pasti ada di tangan kita ketika kita sudah membelinya. Yang selanjutnya yaitu sigot atau lafaz ijab kabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini, harganya sekian. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli seperti saya beli dengan harga segini. Ijab kabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad. Lafal akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perikatan atau perjanjian. Jadi, ijab kabul adalah orang yang melakukan tindakan akad. Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang, membayar uang dari pembeli, serta menerima uang untuk menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Selanjutnya yaitu ada macam-macam jual beli. Di sini dikategorikan ada 2 garis besar dari macam-macam jual beli. Yang pertama sahih dan yang kedua batal. Jual beli sahih adalah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Sedangkan jual beli yang batal atau fasid adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syarat dengan meninggalkan syarat dan rukunnya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syarak, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam yaitu jual beli barang yang diharamkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sudah pasti ketika
jual beli itu batal adalah ketika barang yang dijualkan adalah haram, seperti jual beli babi dan berhala, minuman khamar. Jadi sudah pasti barang yang dijualkan adalah haram, makanya jual beli tersebut batal. Selanjutnya yaitu jual beli sperma atau mani hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan membolehkan menjual ayam sembelih dengan kotorannya. Namun, tidak boleh menjual belikan sperma atau mani hewan, dikarenakan diyakini menyakiti hewan tersebut serta hasilnya belum pasti. Selanjutnya yaitu jual beli dengan perantara atau al-wasilat. Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna pembayarannya, tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Jadi ini dibatalkan dikarenakan ketika kita membeli lewat perantara, namun tidak melanjutkan pembelian kita tersebut. Selanjutnya yaitu jual beli anak binatang yang masih berada pada perut induknya. Karena barangnya belum ada, jadi tidak diperbolehkan. Dan belum pasti anak yang dilahirkan dari induknya tersebut selamat. Selanjutnya yaitu jual beli muhaqalah atau baqalah tanah. Ini maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya. Hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar. Ditakutkan adanya penipuan pada saat membeli tanaman yang masih belum pasti wujudnya. Selanjutnya yaitu jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, dilarang karena masih samar, karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya, atau busuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajang. Orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli. Dan selanjutnya yaitu jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut. Hal ini ditakutkan terjadinya penipuan. Selanjutnya yaitu jual beli muzabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering. Maksudnya barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi 3 macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin. Yang pertama yaitu jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya, pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan si penjual, ada yang diperjualbelikan, ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya. Ini dibolehkan. Contohnya yaitu ketika kita membeli beras di pasar. Selanjutnya yaitu jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya. Hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang. Misalnya pesan makanan, disebut ba'i salam, dalam hukum Islam dibolehkan. Jadi ini sama dengan ketika kita memesan makanan untuk besok ketika kita mau yasinan. Selanjutnya yaitu jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada, seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam yang belum jelas. Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan. Selanjutnya yaitu gharar dalam jual beli. Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
yang belum tentu kejelasannya bagaimana. Ada bentuk-bentuk jual beli gharar. Menurut ulama fikih, jual beli gharar yang dilarang adalah tidak ada kemampuan menjual untuk menjerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Yang ketiga yaitu tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya. Selanjutnya yaitu tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang jual. Yang selanjutnya yaitu tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Dan tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadinya akad. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam suatu transaksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengambil hikmah dari jual beli. Yang pertama yaitu, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan jual beli, maka uang yang kita dapat itu dapat mengalami perputaran. Selanjutnya yaitu penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Ketiga, masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang. Yang keempat yaitu dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Yang kelima yaitu penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah, karena penjual dan pembeli tersebut melakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dari penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.